Judul video saya berjudul Zona Nyaman. Masih banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, bahkan para gembala-gembala bayaran yang ingin hidup di zona nyaman. Ya, para gembala upahan. Mereka ingin berada di zona nyaman, hidup berjemaat di dalam ruang ber-AC, hidup dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, dengan uang yang berlimpah, dan banyak lagi. Padahal saya mempelajari bahwa hidup di dalam Kristus sebenarnya hidup di dalam zona yang tidak nyaman. Di dalam Lukas 12 ayat 49, Yesua katakan begini, "Aku datang untuk lemparkan api ke bumi. Aku harap api itu telah menyala. Kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Tetapi aku katakan bukan damai, melainkan pertentangan." Di ayat selanjutnya Yesus katakan di dalam satu rumah akan terjadi pertentangan antara ayah, ibu, anak, dan saudara, menantu, dan sebagainya. Artinya apa? Kedatangan Yesus pertama kali, Yesus katakan dia datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan dia harapkan api itu telah menyala, yaitu api pertentangan. Jadi apa pertentangannya yang terutama yang harus kita pertentangkan? Yaitu pertama adalah tauhid. Apakah Yesus Allah Bapa atau bukan Allah Bapa? Itulah pertentangan utama yang harus kita jawab. Dalam berbagai kehidupan dan perkataan Yesus, dia tidak pernah mengaku sebagai Allah Bapa. Yesus selalu dengan rendah hati di bumi dan di sorga selalu mengakui eksistensi Allah Bapanya. Anda bisa nonton video saya yang berjudul Manusia Durhaka. Yesua adalah anak yang berbakti, bukan anak durhaka. Tetapi banyak pengikut Kristus yang mengaku pengikut Kristus tapi durhaka, menyangkal eksistensi Allah Bapanya Yesua. Di dalam Matius 10 ayat 16, Yesua katakan kepada para muridnya, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala." Artinya menjadi murid Yesua, menjadi pengikut Kristus, akan hidup di zona yang tidak nyaman, akan berhadapan dengan para serigala, akan menghadapi pertentangan, api pertentangan. Dan saudaraku tahu bahwa mengikuti Yesua nyawa akan terancam. Yesua katakan di dalam Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang untuk memberikan nyawanya." Jadi menjadi pengikut Kristus tidak boleh hidup di zona nyaman, bahkan nyawa jadi taruhan. Oke, ada banyak ayat ya. Yesus bilang, jika kamu mengasihi nyawamu, kamu akan kehilangan. Tetapi jika kamu tidak mengasihi nyawamu karena Injil dan karena Kristus, karena kamu akan memperoleh kembali nyawamu itu. Itu tertulis banyak sekali, saudara. Saya baca saja ayatnya. Matius 10 ayat 39, 16 ayat 25 26, Lukas 17 ayat 33, Lukas 9 ayat 24, Markus 8 ayat 36 dan 35, Yohanes 12 ayat 25, dan banyak lagi, saudara. Bahwa hidup di dalam Kristus itu bukan hidup di dalam zona nyaman, di ruang ber-AC, punya mobil mewah dan sebagainya. Kita harus memberitakan Injil dan resikonya kamu akan dianiaya, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara oleh karena Kristus. Jadi kalau ada gembala-gembala bayaran yang hanya senang hidup di zona nyaman, itu artinya dia jauh dari keselamatan menjadi seorang pengikut Kristus. Ada banyak gembala-gembala bayaran yang sudah berbisnis, saudaraku. Karena takut bisnisnya ini ditentang, dikecam karena mengetahui dia memberitakan Injil, maka dia enggan memberitakan makanan-makanan yang keras. Tetapi lebih baik dia memberitakan susu. Seperti yang pernah terjadi
di masa zaman Nabi Yeskel, para imam-imam juga bangsa Israel pernah melakukan kesalahan dengan mengajarkan damai kepada jemaatnya. Tetapi Tuhan bilang, katakan, aku mengatakan tidak ada damai. Jadi saudaraku, hidup di dalam Kristus itu hidup di dalam zona yang tidak nyaman. Sekalipun Anda gembala bayaran, kalau Anda hanya ingin hidup di zona nyaman, Anda yang berbisnis pun akan takut memberitakan Injil, kebenaran. Jadi saya himbau kepada saudara, dan untuk saya juga, jangan takut memberitakan Injil, kebenaran. Di zona yang tidak nyaman, yang mengancam nyawa Anda. Tapi ingat, bukan karena Anda berbuat jahat dan kejahatan. Karena Anda memberitakan kebenaran, Anda akan ditentang. Saya setuju bahwa penggembalaan itu penting. Tapi sebagai seorang gembala, jika dia benar-benar diutus oleh Allah Bapa, harus menjadi seperti Kristus. Tidak takut nyawanya terancam, tidak takut hidup di zona yang tidak nyaman. Karena kebenaran yang dia sampaikan. Semoga video saya terinspirasi. Nonton video-video saya di channel YouTube saya yang akan membuka wawasan kerohanian Anda. Semoga terinspirasi. Salam.